yang diterima Yesus oleh dosa-dosa jemaat-jemaat yang di sana. Itu maksud Paulus, Bang, bukan keterangannya ke sana sini ke ngapa-ngapain, bukan kayak Ajaran gitu, Bang. ajaran samawi itu tidak ada. Menebus dosa dengan darah manusia itu tidak ada. Kalau ajaran tumbal ada. Ajaran dewa-dewa. Ya, oh dewa matahari minta tumbal. Darahnya manusia yang dikorbankan. Kalau ajaran samawi, ajaran Yesus, Musa, Nabi Muhammad bertobat. Mana dalilnya? Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Juga dalam Matius 18 ayat 3. Juga Yesus mengajarkan istighfar minta ampun. Mana dalilnya? Lukas 11 ayat 4. Atau Keluaran 34 ayat 9. Mazmur 379 ayat 9. Kenapa kok ajaran samawi harus bertobat? Karena Tuhan ini maha pengampun segala dosa. Mana dalilnya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Tidak ada dosa waris itu. Kayak dosa-dosa diwariskan itu gak ada. Karena apa? Karena dalam Al-Quran dijelaskan wala taziru waziratu wizra ukhra. Siapa yang berbuat dia yang tanggung jawab. Kalau dalam Bible, Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 25 ayat 4. Siapa yang berbuat dia tanggung jawab. Jangan paksa Tuhan turun untuk menebus dosa dibunuh. Mohon izin Ustadz Atta. Monggo, silakan. Ada berita duka suami dari Bunda Vera yang barusan turun itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baiklah kita baca Fatihah 1 kali. Mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah dan segala kesalahannya dimaafkan, diampuni, dan bagi yang keluarganya ya, mudah-mudahan diberi kesabaran, ketabahan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Amin, amin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Silakan lanjut lagi. Ya, monggo dilanjut. Terima kasih doa buat almarhum suami Bunda Vera. Turut berduka cita lah ya. Jadi begini juga, Bang. Tadi Abang bilang bahwa Bang Tata bilang bahwa orang Abang keturunan Ismail. Nah, Abraham memiliki anak yang bernama Ishak. Dan kami akui dan imani juga bahwa kami adalah keturunan-keturunan Ishak. Dan Tuhan kami Yesus juga, kalau di kitab kami silsilahnya ya memang dari keturunan Ishak kan, Yesus kami gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah Abang tadi bilang bahwa Ishak itu sebagai apa dalam kitab Abang gitu? Ishak itu sebagai Ya apa? Nabi lah. Ya Nah, Nabi. Kalau Ishak sebagai Nabi, bagaimana Abang istilahnya bagi kami Kristen, kok bisa mereka mengapakan Yesus gitu, kayak menyediakan Yesus bagi mereka gitu loh. Oke. Intinya gini loh Bang. Sudah menjadi ketetapan bahwa dari keturunan Abraham ini ada ketetapan, yaitu keturunannya akan menjadi nabi-nabi. Yang mana keturunannya itu Ismail dan Ishak. Dari Ishak akan muncul nabi-nabi khusus untuk Israel. Mulai dari Ishak sampai Yesus. Makanya kata Yesus itu, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 15:24. Aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Yohanes 17:9. Yang aku hakimi hanya 12 suku Israel. Matius 19:28. Juru selamat untuk Israel. KPR 13:23. Pemimpin untuk Israel. Matius 2 ayat 6. Nah, terus pertanyaannya. Lalu Dengerin dulu kalau ngomong orang. Lalu kapan Allah mengutus untuk seluruh dunia? Antri dulu. Kapan Allah mengutus Nabi untuk dunia? Kan ini dari Ishak untuk Israel doang. Mulai dari Ishak sampai Yesus. Lalu
negara lain apakah tidak boleh kenal Tuhan? Boleh. Kapan? Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad. Kapan diutus? Ketika Nabi Israel selesai. Makanya ketika Nabi Yesus ditolak, mau dibunuh, selesai Nabi Israel itu ditinggalkan. Yang dulunya tinggi direndahkan. Baca Yehezkiel 21-25. Dan hai engkau Raja Israel, orang fasik, yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dan buanglah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Israel itu dulunya tinggi, karena mereka suka membunuh para nabi, direndahkan oleh Allah. Yang rendah ditinggikan. Kapan? Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka tongkat kerajaan akan pindah. Mana dalilnya? Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan berinjak dari Yahuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Kenapa kamu itu ditinggalkan? Karena mereka adalah sombong, menolak nabi-nabi. Mana dalilnya? Yesaya 29:20. Nah, terus kerajaan Allah akan diambil. Matius 21:43. Kenapa diambil? Karena mereka suka membunuh para nabi seperti Zakaria, dibunuh, dimutilasi. Mana dalilnya? Wahyu 16 ayat 6. Begitu juga Yesus mau dibunuh. Matius 23:29. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang soleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi. Ya, jadi akhirnya selesai Israel, pindah ke turunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Langsung seluruh dunia mengenal Tuhan. Gitu. Lanjut. Jadi ketika abang ini yang baru-baru ini yang abang jelaskan itu bahwa Israel yang menolak para nabi kan gitu. Jadi kenapa Muslim itu bang sosok Yesus yang terasa diusik gitu loh? Kan yang mengusik Yesus itu Israel. Al-Quran membela. Misalnya orang Israel mengatakan, hai Maryam, kamu itu udah punya suami kok mengandung. Jangan-jangan kau berzina. Diluruskan oleh Al-Quran. Bahwa anak yang lahir itu zakiyah, suci. Jangan kamu tuduh dia zina. Ketika orang Israel bangga telah berhasil membunuh Yesus. Lalu Al-Quran menjelaskan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Jangan gembira kamu, yang kamu bunuh, yang kamu salib itu bukan Yesus. Kemana Yesusnya? Barrafa'ahullah. Dimuliakan oleh Allah, diangkat. Gitu. Memuliakan orang Islam itu, memuliakan Yesus. Justru orang Israel yang benci. Kalau Kristen malah lebih-lebihkan dijadiin Tuhan. Iya gitu. Jadi akibat daripada penolakan Yahudi itu membunuh Yesus, kau imani, kau jadiin Tuhan. Datang Islam meluruskan bahwa bukan Yesua Masya yang disalib. Islam itu yang indah. Gitu loh. Jadi untuk itu Bang Roni, nikmat Tuhan Allah, apalah yang kau dustakan? Kenapa kau tidak mau memeluk yang indah-indah? Kenapa kau imani yang begitu-begitu? Oh, kalau Gitu. menjawab itu gampang aja bang. Abang Muslim sejak kapan? Sejak saya di dalam kandungan. Sejak abang dalam kandungan Muslim. Hmm. Ya, jadi Hmm. abang terus ngerti umur setahun 2 tahun ajaran Islam itu, atau umur 3 tahun gitu? Ya kan belum dikenakan taklid hukum bayi itu. Belum dikenakan hukum. Begitulah pemeluk agama ini masing-masing bang. Orang tuanya membawa dia contohnya ke masjid. Mulai dari kecil ditata. Kristen juga gitulah. Mulai kecil dia dibawa ke gereja. Dari situlah pengetahuan dia tuh. Kalau diberi pilihan mana yang benar. Sekarang gini bang, saya ini mempelajari Al-Quran, hadis, Bible.
Saya sudah pakai akal logika, buang dogma-dogma saya buang. Saya pelajari Bible itu. Tetap saja seperti Al-Quran. Itu nggak perlu dipelajari Bible bang. Di mana itu Bible kami itu di mana? Nggak Loh perlu iya saya dipelajari. imani. Misalnya gini, Yesus dalam Bible itu kan seorang nabi. Mana dalilnya? Markus 6 ayat 4, Yohanes 6 14, Lukas 24 19, Matius 21 10. Terus dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dia ngaku utusan bang. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Masa saya mengimani Yesus sebagai Tuhan? Wong orang yang Yesus sendiri sudah memperkenalkan Tuhan. Dan dia ngaku utusan. Apa utusan itu? Yohanes 3:34. Penyampai firman Tuhan. Seperti Musa. Taurat itu kan firman Tuhan. Musa utusan penyampai. Nabi Muhammad kan utusan. Menyampaikan Al-Quran. Al-Quran firman Tuhan. Yesus juga utusan. Menyampaikan firman. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Terus masa saya mementuhankan dia? Wong dia sudah ngaku utusan. Sedangkan utusan adalah penyampai firman. Dan dia memperkenalkan Tuhan yang benar. Yaitu Allah yang Esa. Markus 23 ayat 9. Tuhannya tidak bisa kelihatan. Yohanes 5:37. Dan Tuhannya di langit tidak pernah turun. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Ngapain saya mentuhankan dia? Wong dia sudah memperkenalkan Tuhan yang benar, yaitu Allah Bapa. Matius 11:25. Jadi kalau kamu mentuhankan Yesus pakai Bible, tidak bisa. Tambah pakai Quran, tambah gak bisa. Coba, sekarang kita buktikan. Kita buktikan. Di dalil yang mana Yesus itu Tuhan? Padahal Tuhan itu harus kuasa dia. Tidak boleh diperintah dengan siapapun. Kalau Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti kan bukan Tuhan. Yang kedua, dia diperintah. Aku diperintah oleh Bapa. Yohanes 14:31. Aku menuruti kehendak yang mengutus aku. Yohanes 6:38. Masa ada Tuhan diperintah melakukan kehendaknya Tuhan? Tidak bisa berbuat apa-apa. Batal jadi Tuhan nanti. Tuhan itu tidak mau turun ke dunia. Kan gitu kan? Kan banyak dalilnya. Mana dalilnya? Bilangan 32:19. Hosea 11 ayat 9. Tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarekh 6:18. 1 Raja-Raja 8:27. Bukan manusia. Bilangan 32:19, Hosea 11 ayat 9. Tuhan tidak pernah mati walaupun 1 detik. Apalagi mati 3 hari. Ya tidak mungkin Tuhan. Mana dalilnya? 1 Timotius 1:17. 1 Timotius 6:16. Jadi tidak pernah mati Tuhan itu. Teman-teman di bawah jangan bilang Ustaz Tata saya hebat, kasih kopi, orang lagi haus kok. Terus di follow tuh Ustaz Tata. Nah ini akunku yang nomor 2 ini. Tadi akunku tumbang. Teh. Ya tolong ini ya teman-teman di bawah di follow. Ya, apalagi haus udah dikasih kopi dong. Ada Ustaz lagi. Taruh dulu bang, izin ya. Ustaz lagi capek. Berapa Ustaz Tata berapa the best tapi nggak dikasih kopi. Nah, begitu dong kasih es. Oke, makasih. Lanjut, Tad. Nah, itu baru tuh disuruh baru tuh. Iya, lupa kali tadi ya. Sorry ya. Terima kasih. Kalau dalilnya Yesus sebagai Tuhan bagi saya Kristen bang, cuman di Matius 1 ayat 18 saja pun udah cukup bagiku bang. Gimana bunyinya? Coba baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah. Sudah. Ini bang, ada kelahiran manusia wanita ini sama bang. Ada 3 wanita. Pertama, wanita ini sama-sama mustahil punya anak. Pertama Elizabeth, karena dia seorang yang mandul. Lukas 1 ayat 7. Ya, Kedua, betul. Maryam. Karena Maryam itu mustahil punya anak karena dia perawan. Lukas 1:27. Ya. Yang kedua,
Maria Elizabeth didatangi malaikat. Lukas 1 ayat 11. Maryam didatangi malaikat juga. Lukas 1:26. Terus Elizabeth juga didatangi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Lukas 1:15. Yesus juga Maryam penuh Roh Kudus. Lukas 1:35. Jadi bukan hanya Yesus Maryam yang didatangi malaikat, Elizabeth juga iya. Dua-duanya mustahil punya anak. Elizabeth mustahil punya anak karena dia seorang mandul, suaminya tua Zakaria. Maryam mustahil punya anak karena dia seorang perawan. Mustahil punya anak. Makanya dua-duanya didatangi malaikat, dipenuhi Roh Kudus. Gitu. Makanya baca Bible jangan cuma satu. Iya bang, Maka lanjut tambah lah bang. lagi. Jadi intinya apa itu bang? Elizabeth, kalau Elizabeth itu Yohanes bang yang dikandung. Iya, tapi kan sama kan. Maria kan mustahil punya anak karena seorang perawan. Elizabeth juga mustahil punya anak karena dia mandul. Coba saya bacakan urutnya ya. Pertama Elizabeth mustahil punya anak karena dia mandul. Lukas 1 ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul. 2. Maria tidak punya anak karena dia seorang perawan. Lukas 1:27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Yang keduanya Elizabeth didatangi malaikat. Lukas 1 ayat 11. Maka tampaklah kepadanya kepada Zakaria seorang malaikat. Kepada Maria juga gitu, didatangi malaikat. Lukas 1:26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril kepada Maria. Kedua, Elizabeth oleh Roh Kudus juga penuh Roh Kudus. Lukas 1:15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Begitu juga Maryam, Roh Kudus. Lukas 1:35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Begitu juga kepada Sarah. Kepada Sarah kan Allah mengutus malaikat juga, yaitu Jibril. Gitu. Karena Sarah itu mustahil punya anak, mandul juga sebenarnya dia. Nah, jadi yang abang apakan kan adanya istilahnya urayanya itu semua bahwa Elizabeth akan mengandung seorang itulah Yohanes, bahwa Maria akan mengandung seorang Yesus, kan ada apanya bang? Dalil-dalilnya semua. Bang Roni. Jangan cuma Yesus yang dimuliakan. Karena Yohanes juga hebat dia. Dari seorang ibu yang mustahil punya anak juga. Dan dua-duanya didatangi oleh malaikat. Yang kamu sebutkan tadi cuma Maryam doang. Padahal Elizabeth juga sama. Yohanes enggak berkuasa atas segala dosa bang. Yesus berkuasa atas segala dosa. Mana dalilnya? Silakan. Ya, Itu. sekarang Oke, saya sebutkan. Dosamu telah diampuni gitu. Hah? Itu ayatnya. iya makanya dia Oke. terus selamat bang. Oke, ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, bukan Yesus yang mengampuni. Karena Yesus mengatakan apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Jadi ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, itu Tuhan mengatakan, Yesus bilang ke orang itu dosanya diampuni. Disampaikan oleh Yesus. Karena Yesus utusan penyampai firman. Dosamu diampuni. Jangan kamu mengatakan, hebat ya, Yesus itu mengampuni dosa. Padahal Yesus cuma menyampaikan firman Tuhan. Karena tugasnya utusan itu penyampai firman Tuhan. Baca Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi ketika Yesus menyampaikan kepada mereka, bukan Yesus yang mengampuni. Ini Ustaz Tata ini nyantri di Pasuruan, nyantri di Roma, nyantri juga di Israel. Ini Ustaz Tata nyantri di mana sih? Iya. Kan kita gini, ini lagi ya. Ingat ya, takut di framing nanti. Umat Islam itu tidak cari koin. Saya, Bang Juma, Bang Handi, dulu di grup WA, tidak ada koin-koin kayak gini. Tapi kami 24 jam debat itu. Di grup WA, saya, Bang Juma, Bang Handi.
Jadi kalau di framing, oh kok Muslim TikTok cari koin. Emangnya kami cuma debat sekarang? Dulu waktu kami itu di WA ada koin-koin itu. Di Zoom Tapi nggak ada. Di lebih Zoom nggak semangat. ada. Di Zoom juga nggak ada. Iya ada. Tapi kami, bahkan saya ya dulu, kalau debat mulai dari Isya sampai subuh itu. Sampai Bang Juma itu, kalau pagi, pasti WA saya. Adinda Tata tidur. Kenapa Bang? Saya tahu kamu semalaman tidak tidur. Gitu. Diperingati. Jadi ketika kami itu gini, tidak cari koin enggak. Karena kami ini sudah dari dulu, tanpa ada koin-koin, tetap kami lebih semangat malah. Ini takut ada premi. Kayaknya Ustadz Tata itu nyinggung saya ini. Ya enggak. Gini Kadang-kadang Bang Juma itu Pak. saudara ini ya Ustadz Tata yang di bawah lagi nge-give. Terima kasih banyak. Itu aja Ustadz Tata. Iya, unda orang oten itu biasanya Bang Juma di framing cari koin. Padahal kami dengan Bang Juma dari dulu itu tanpa ada koin pun kami semangat debat itu. Ini untuk orang Kristen. Kalau orang Muslim saudara kita nge-give, jangan di framing. Gitu ya. Tapi Biasa ya, itu. lah, walaupun saya lihat mudah-mudahan semua diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak gitu doang kalau saya Nah, gitu. iya betul. Amin. Karena tugas kita itu memang diwajibkan untuk menyampaikan. Betul Bang Andi. Dan saya sukanya Bang Andi, teman-teman saya yang dari Kristen utamanya di Komal sini, dia yang minta dinaikkan. Gitu, dia yang minta dinaikkan. Mantap. Oke, Lanjut, Bang Andi. kembali ke topik, silakan Bang Roni. Bang Sesu sebentar ya, Bang Roni belum kelar. Intinya tadi kan gini, Bang Tata bilang mungkin kalau saya menanggapi Bang Tata karena mensinkronkan karena malaikat yang sama yang datang menghampiri Elizabeth sama Maria, itu aja kurasa. Mungkin abang itu mengartikannya itu kok nggak yang dilahirin siapa yang diapa gitu kan, yang disembah atau yang dibuat Tuhan gitu, yang dilahirin Kalau boleh nyodok dikit, intinya gini loh Bang Roni. Siapapun itu, umat Islam itu selalu menghormati bahwa anaknya Maria itu adalah utusan Tuhan. Itu intinya. Kalau Anda ini kan melebih-lebihkan anak orang, Anda jadikan Tuhan. Itu perbedaannya saja. Itu berbeda. Tapi ada Kristen juga kelompok seperti Unitarian, SSJ itu tidak menganggap Yesus itu Tuhan. Dia utusan Tuhan, ciptaan Tuhan, begitu. Itu aja dulu dikoreksi dalam berpikirnya. Iman Anda perlu kemungkinan besar tuh harus dikoreksi. Bahwa siapapun yang pernah ada di muka bumi, dia adalah ciptaan Tuhan. Kalau Yesua Amasia, anak Jambuna Maria, diberi gelar oleh Sang Pencipta bahwa dia adalah utusan Tuhan, diberi kepercayaan di muka bumi untuk Bani Israel, diberi dia firman untuk mengajarkan Bani Israel. Itulah yang diimani umat Islam. Dia adalah utusan Tuhan, dia seorang utusan mulia, kita imani. Jangan sampai ada yang menggores daripada apa yang pernah dia lakukan. Islam itu meluruskan. Kalau teman kita Kristen Roni ini menambahkan, dimatiin dulu terkutuk, dihidupkan kembali oleh Paulus, kemudian dijadiin oleh Tuhan. Gitu loh. Anda boleh intervensi diri lah di sana. Oke, kembali silakan Ustaz Tata. Lanjutkan. Lanjut Bro Roni, ada yang mau ditanyain lagi? Atau Anda mau bertanya, apa bedanya makhluk dengan Halik? Apa bedanya pencipta dan yang diciptakan? Pak, kalau boleh tanya Pak Roni, menurut Anda Yesus itu diciptakan atau tidak? diutus Bang. Tidak diciptakan atau tidak? Ya itu Diciptakan? Mikir. Hah? Diciptakan bro. Silakan Ustaz Tata dijelaskan. Anu dulu Bang Andi aja dulu. Saya masih capek.
Ngopi dong, ngopi. Jadi Bang Roni, Yesus itu diciptakan. Kalau ada manusia tidak diciptakan berarti dia pencipta. Gitu loh. Itu aja sih, sederhana kok itu. Sederhana itu keluar dari doktrin. Saya memang mengakui Anda itu lahir di tengah-tengah keluarga yang Kristen. Masih kecil sering dibawa ke gereja, dimasukkan sekolah mingguan, nyanyi-nyanyi gereja. Ya disitulah doktrinnya masuk, pengajaran gitu loh ya. Itu menembus kalbu, tertanam di hati Anda, itulah disebut iman. Doktrin pengajaran Kristen seperti itu. Itu oke aja. Tapi seiring perkembangan waktu, Anda kan dewasa berpikir. Tidak ada satupun orang yang bisa mengintimidasi Anda untuk berpikir. Termasuk orang tua. Gitu ya. Jadi Anda boleh berpikir lah bahwa benar nggak sih iman saya ini? Kok bisa seperti ini gitu loh? Kok nggak logis banget? Gitu loh. Kenapa? Karena yang Anda imani itu seorang ciptaan, Anda Tuhan kan itu aja sih. Persoalannya di sana. Banyak loh orang mualaf, oh iya juga ya. Yesus itu kan utusan Tuhan, anaknya Maria. Kok bisa jadi Tuhan? Nah, terjawab lagi. Pendeta saya kan ngomong, Tuhan menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan. Itu kan jawabannya pendeta. Terus kemudian di dalam gereja itu jarang dibahas yang agak-agak sedikit kritis. Selalu hal-hal yang bisa menyejukkan hati Anda dengan bernyanyi, disertai dengan ajaran kasih. Mari kita memuji dengan nyanyian, kan gitu ya. Nah, disitulah Anda terhipnotis, merasuk ke kalbu. Karena menyanyi itu memang ya menusuk kalbu gitu loh. Tapi ingat, logis kagak tuh, masuk akal enggak. Sekali lagi saya ulang ya, Yahudi itu menolak Yesus, bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Kemudian waktu Yesus lahir, negaranya dijajah oleh Romawi. Bagaimana sulitnya Yesua Mesia waktu hidup itu? Dia nggak bisa melawan penjajah, makanya dia larikan misinya ke daerah dakwah dan pengobatan. Karena waktu itu memang banyak orang yang sakit. Buktinya ada orang di luar Samaria, di luar Bani Israel, anaknya sakit, ingin datang berobat kepada Yesus. Yesus menolak dia. Bahkan dibilangkan tidak pantas, remah-remah, jatuh. Waduh, saya nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Malah dibilangin guguk loh orang itu. Terus Yesus berkata, aku hanya diutus kepada Bani Israel, gitu ya. Artinya apa? Yesus ini dipesan khusus ke muka bumi untuk apa? Meluruskan ajaran Nabi Musa yang dibengkokkan kaumnya begitu. Jadi kami Muslim itu mengimani dia seorang utusan yang mulia, tanpa celah sedikit pun. Ya. Bahkan beberapa teman kita Kristen mengatakan Yesus itu anak pesina, karena keturunan Daud. Kami enggak. Kami Muslim meluruskan, gitu loh. Bunda Maria itu wanita suci, perawan, gitu loh, dipilih oleh Tuhan, gitu loh. Apa Nandi? Iya, iya silakan bang. Bang, gini dulu bang, sedikit bang. Aku turun dulu bang. Gantian. Emang kalau saya ngomong pancingannya asik gitu. Bukan bang, asik juga nya. Tapi kita apresiasi untuk teman-teman Kristen ini malam, semangat sekali, mantap jiwa. Iya kan, saya udah beli topik malam hari ini malam harap maklum. Silakan. Bang, begini bang, topik ini memang enaknya, tapi istilahnya aku kan yang hobi bolanya kan. Jadi terakhir ini bang, terakhir Liga Inggris. Assalamualaikum Bang ADL. Jadi aku turun dulu ya bang, maaf dulu ya. Kenapa Bang Roni? Pertandingan terakhir Liga Inggris memang hari ini bang, hari ini yang terakhir. Jadi aku memang hobi di sana bang. Oh, lu fokus di sana. Kalau begitu lu standby dulu sih, saya mau bicara. Silakan so. Ya bang. Iya maksudku aku turun dulu bang. Oh, mau turun dulu. Iya bang. Ya udah, kalau hati-hati turun, hati-hati jatuh licin. Enggak bang, naik juga nanti bang. Enak ya, enak. Lo kapan selesainya liganya? Wah. Ya udah, 25 menit. Hari ini bang, siapnya hari ini Liga. Ya udah, naik lagi aja nanti, nggak apa-apa. Silakan. Ya, santai aja. Tukar pikiran enak juga ya bang. Ya memang harus begini diskusinya, jangan gontok-gontokan, saling nyerang. Bagusan begini loh. Mudah-mudahan dapat hidayah aja Bang Roni.
Iya, memberkati. Ini pun sekitaran awak ini pun perumahan kami ini muslim semua nih, kawan-kawan ini bang. Tetangga ini kiri kanan muslim ini nih, kompaknya. Iya, iya, iya. Cuman Bang Roni berarti yang menyembah manusia ya. Bukan langsung ke situ ngejasnya bang. Bagi kami Yesus itu tetap Tuhan bang. Itulah. Iya, Bang. iya, 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 iya. Itu keimanan Bang Roni ya. Ya. Tapi aku turun dulu. Memang ini bang, pertandingan terakhir ya. Oke bang ya. Lagi balik lagi. Iya ya, nanti balik lagi. Apa Manchester United ya? Apa? Arsenal bang, Arsenal. Ya main bola manusia lah. Iya manusia yang 45 apa telur. Ya main bola itu ciptaan Tuhan semua itu. Iya. Nah, memiliki 45 telur juga dia. Ya silakan Bang Seso. Ya, Aban. Tadi kan Abang bilang Yesus itu, Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus itu datang ke dunia dunia ini untuk Bani Israel aja. Tapi Tuhan Yesus juga pernah berkata begini, bawalah firman Tuhan kepada seluruh dunia. Itu ada nggak? Tolong jelaskan dulu. Di mana ada begitu Pak? Oleh firman ke seluruh dunia nggak ada. Tidak ada. Nanti saya cariin ada. Nggak ada. Jadi kalau oke lah kalau ada berarti Yesus pelimplang dong. Yang mana yang benar? Bukan pelimplan. Tadi kan abang bilang Yesus ini khusus kepada orang Israel. Ya Yesus yang ngomong kayak gitu bro. Bukan gua. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang Iya. di Bani Israel. Yesus yang ngomong loh, bukan gua. Iya. Itu Nah kan kalau memang anda nggak setuju itu, ya monggo saja. yang ayat lain lagi kan dia berkata, bawalah firman Tuhan kepada. Berarti kontradiksi dong. Bukan kontradiksi, Bang. Lah gimana ceritanya? Yesus yang ngomong sendiri, dia hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Terus ada lagi data untuk seluruh dunia. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Pernyataan Yesus kah atau pernyataan penulis lain? Kan mudah tuh sebenarnya bro, jangan dipersulit atuh. Abang begini, Abang. Norma itu kan ada ayat-ayat itu kan tidak sama, Bang. Nah kalau begitu lu jadi Kristen progresif kalau begitu. Bukan, Abang, bukan begitu, Abang. Halo, Udahlah, bro. selamat. Contohnya begini aja. Ntar lu no. Contohnya begini aja. Kalau ayat-ayat itu kan, kalau bandingkan ini contohnya seperti undang-undang di Indonesia. Undang-undang di Indonesia kan tidak sama, Bang. Ya kan, pasal-pasalnya tidak sama dengan pasal-pasal yang lain, atau apa, Bang? Ya makanya saya bilang, kalau ada Kristen mengatakan saya pengikut Yesus, itu Anda cinta bertepuk sebelah tangan. Anda hanya mengklaim, tapi Yesus sendiri tidak mengakui. Kenapa? Karena sangat jelas di sana Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Tapi di luar Bani Israel mengakui bahwa saya mengikuti itu, Anda bertepuk sebelah tangan. Gitu aja mudah kok bro. Sederhana itu ini barang, nggak usah dipersulit lah. Gampang kok itu. Tapi kalau ada lagi yang membuatkan surat, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk, barang siapa yang percaya dibaptis. Dan barang siapa tidak, Markus 16, 15, 18 ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk, barang siapa yang dipercaya dibaptis dan tidak percaya dihukum. Tanda-tanda orang yang percaya, mereka berbahasa baru, mengusir setan, memegang ular dan minum racun maupun tidak celaka, menaruh tangannya di tempat yang sakit sembuh. Kan ini kan datang belakangan. Kenapa? Menurut para pendeta, para pakar, ini data tambahan belakangan. Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini kecuali yang nekat, gitu ya. Kalau percaya Yesus Tuhan, dia mau minum racun. Karena syaratnya percaya Yesus Tuhan, syarat-syarat percaya Yesus Tuhan pertama dibaptis, harus minum racun maut. Gitu loh. Jangan gitu dong. Kau minum racun, Bang.
Baca coba datanya bro, Markus 16, 15 sampai 18. Jadi apa? Ada penulis mencoba menggoyangkan ajaran Yesus, mencoba mengalihkan ajaran Yesus. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini memang pesanan Romawi, penjajah yang pernah menjajah negara Yesus. Kenapa penjajah ini supaya laku dia punya kerjaan begitu, dia menjual Yesus. Dia menjual Yesus sebagai tokoh. Ini kan juga area-area politik. Bayangkan saja, Yesus itu Tuhan berkat adanya rapat akbar atau konsili 325 itu. Sebelum itu Yesus belum dijadiin Tuhan. Siapa bilang? Siapa bilang Yesus Tuhan sebelum dijadiin konsili? Gitu loh bro. Coba baca kesimpulan imam konsili, pernyataan imam konsili. Hanya ada satu Bapa Allah dan ada satu Tuhan Yesus. Itu kesimpulan konsili loh itu. Dibuatkanlah surat oleh Paulus, dengan matinya ia kemudian mati di tiang salib, hidup kembali menjadi Tuhan. Ditambah lagi oleh Lukas di Kisah 2:36. Bapa di surga menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Udah loh. Tapi Yesus sendiri ajarannya adalah tauhid. Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu esa. Yesus ngomong loh. Itulah yang diyakini umat Islam. Itu ya. Nah, kenapa Kristen ini datang? Muncul di Antioquia, dibawa ke Romawi, dikonsilikan, kemudian dibawa oleh Portugis, dibawa oleh Inggris, dibawa oleh Belanda, masuk ke Nusantara. Anda yakini Yesus itu Tuhan? Ini mikir dong. Ini gitu loh. Yang membawa ke Timor Leste itu, bro, ajaran Katolik itu adalah Katolik itu adalah Portugis. Makanya daerah Anda itu Timor Leste ya, itu Katolik banyak di sana sama NTT. Iya. Siapa yang membawa itu? Portugis sambil menjajah. Apa yang dibawa? Ya berkas dari Roma yang dibawa. Belum berbahasa Indonesia, belum berbahasa Melayu, masih berbahasa penjajah itu. Diterjemahkanlah ke bahasa Melayu, kemudian diwariskan kepada LAI. LAI lah yang mempunyai kuasa besar sekarang untuk menerjemah. Itulah yang Anda konsumsi tiap hari. Apa sinkron dengan original teksnya? Banyak yang keliru juga. Jadi Kristen itu tidak berdasarkan atau tidak lahir dari tempat halamannya, kampung halamannya Yesus. Berbeda dengan Islam. Begitu loh ya. Jadi Kristen lahirnya itu di Antioquia, Kisah 11:26. Gitu bro. Jadi kalau Anda Kristen ya monggo saja, tapi boleh belajar lah bahwa Kristen ini sebenarnya sumbernya dari mana sih? Yesus kagak kenal Kristen, Bunda Maria kagak kenal Kristen, murid Yesus nggak kenal Kristen, apalagi Pak Yusuf nggak kenal Kristen. Mereka semua tauhid, menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Kagak ada satupun keluarga Yesus menuhankan Yesus. Kagak ada satupun murid menuhankan Yesus. Oke? Hanya orang-orang. Siapa orang-orang yang menuhankan Yesus? Ya di luar daripada keluarga inti Yesus. Dibuatkan surat. Kalau seandainya ada pernyataan Bunda Maria, adik-adiknya Yesus, mengatakan keluarga saya adalah Tuhan, itu baru boleh Anda percaya. Kenapa kisah Yesua Mesia di usia 13 sampai 29 itu hilang? Kalau kau mau mencari kisah itu 13 sampai 29, baca Barnabas, di sana lengkap. Di sana ajaran Yesua Mesia sangat-sangat Islami. Kenapa nggak ditulis ini? Kalau sampai kisah Yesus 13 sampai 29 tertulis semua, kagak ada Kristen. Nggak ada Kristen kalau ditulis semua.
Kalau ingin mencari jejak-jejak itu bro, lu buka Barnabas seperti apa Bang? Nggak ada salahnya loh perbandingan itu. Demi untuk apa? Mencerdaskan pikiran kita, sekaligus mencuci iman ini, benar nggak sih gitu loh. Itu loh Bang Seso. Ya makasih Bang. Ya makasih juga Bang. Tapi begini Bang, yang aku masih bingung lagi begini. Sebentar dulu, ada adik saya Alfi. Alfi, sudah kau siapkah? Itu Alfi, lu dinas malam dulu. Ya, Alfi, masuk Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Seso, nanti dijawab Alfi. Silakan. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini apa? Kalau di Al-Quran kan tidak mengakui Yesus itu disalib. Yang aku bingung itu begini. Yesus sebelum Yesus disalib itu kan sebelum ada agama Islam. Yang aku bingung itu begini. Kenapa dia bisa tahu? Begini. Ya karena Allah Maha tahu, Allah memberitahu, Sang Pencipta yang memberitahu. Begini ya bro ya. Ya. Kalau Anda berakal sehat, pasti tidak setuju kalau anak kesayangan Maria utusan Tuhan ini sebelum dia dibunuh terkutuk, dia itu ditangkap, dilucuti pakaiannya, bahkan di dalam original tesnya itu kitona, telanjang begitu. Makanya lihat di salib itu disisakan sedikit untuk menutupi itu gitu. Sebelum itu diolok-olok, diludahi, digamparin. Mahkota berduri coy, ngerti gak artinya mahkota berduri? Berduri beneran itu, sampai lihat coba nanti fotonya, lu lihat bagaimana mahkota berduri penyiksaan Romawi itu, sampai berdarah kepalanya begitu. Kemudian itu ditelanjangin, mohon maaf ya, dikasih salib, berat salib itu melebihi berat dari badannya, dijamin itu. Dipikul dia dari bawah sampai naik ke bukit itu nanjak. Sampai di atas nggak ada tanya jawab, langsung dipaku tangannya, diikat, langsung ditombak lambungnya. Minum anggur asam, selesai. Kalau ini Anda imani, mohon maaf, ini iman harus dipertanyakan. Anda manusia kah atau Anda bukan manusia? Mohon maaf ya. Kok hal-hal kayak gini diimani, padahal ini kan perbuatan iblis begitu. Tidak ada perintah Tuhan hal yang demikian bro. Nggak ada tuh perintah Tuhan boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi kami Muslim itu bahwa nggak mungkin lah Nabi Isa atau Yesus Mesias diperlakukan demikian. Gitu loh. Nah bolehlah mungkin Anda introspeksi diri, geserkan iman Anda di sana. Nanti Anda dimintai pertanggungjawaban, ditanya oleh Yesus, siapa yang suruh lu percaya kayak gitu-gituan? Mana mungkin aku mau disalib? Saya ini utusan Tuhan. Siang malam saya berdoa, baca Ibrani 5 nomor 7. Buat apa aku ke Bukit Getsemani sama murid-murid berdoa semalaman? Buat apa aku ke sana kalau enggak saya berdoa kepada yang mengutus aku? Gitu loh. Kalau memang aku pasrah untuk dibunuh, ngapain? Pakai Yudas berkhianat ke rasukan iblis, tinggal gua setor diri aja udah. Kan begitu bro. Jadi tolonglah, mungkin bisa di restart lagi tuh iman. Kok bisa aku percaya hal demikian? Padahal ini ajaran apa? Ajaran pagan, ajaran yang diimani oleh tentara Romawi itu. Yaitu perlu memang ada persembahan darah manusia diserahkan kepada dewa Molok. Ini ajaran jauh hari-hari, jauh sebelum ada Yesus lahir. Ini ajaran sudah ada, diyakini oleh Romawi. Gitu loh. Jadi kalau Anda, mohon maaf ya Kak, jadi kalau Anda Kristen, itu Anda keromawian. Bukan ajaran para nabi. Jadi Kristen ini sebenarnya kalau mau jujur di Indonesia nih, mohon maaf ya,
Kalau mau jujur, tidak ke Islam-Islaman, tidak ke Yahudi-Yahudian, benar-benar dia ke Romawian, saya rasa nggak laku. Nah, supaya laku, LAI menerjemahkannya ke Islam-Islaman, dipakai kitabnya Yahudi, diselipkan kata-kata indah. Coba kalau dia benar-benar murni Kristen seperti sebagaimana original teks. Apa saudara bokap lu, kakek lu, loh ternyata yang kita sembah Theos ya? Loh, kok Theos? Kok Apostolos? Kok Biblos? Mana Alkitabnya? Mana Allahnya? Mana Rasulnya? Semua ke Islam-Islaman. Nah itu maksud saya, coba kalau dia mandiri, punya jati diri, apa masih laku? Buktinya di luar negeri, anak-anak muda udah meninggalin gereja. Kosong gereja, dijual-jualin. Kenapa? Mereka itu tidak ke Islam-Islaman, terjemahnya benar-benar ke Yunanian gitu loh. Mandiri itu di sana. Akhirnya apa terjadi? Prediksi, ada pendeta mengatakan begini, 2040 Belanda kehabisan. Indonesia apalagi? 2040. Kenapa? Semakin terbuka orang berpikir. Lihat aja banjir mualaf di mana-mana, di Filipina, di mana-mana banjir mualaf. Kenapa? Ya karena mereka sadar bahwa yang dia sembah itu bukan Tuhan. Yang dia sembah itu adalah utusan Tuhan, tapi dijadikan Tuhan oleh penulis. Itu dari saya, bro. Saya mau ngopi lagi, campur masa aku. Makasih ya. Halo. Aku izin turun dulu ya Bang. Makasih banyak ya. Ya, Pak Seso, kalau saya ada salah mohon maaf ya Bang ya. Enggak apa-apa. Saya suka sekali. Saya suka dengar Bang. Makasih banyak ya. Aku Oke turun Bang, dulu ya. makasih Bang. Ya, aku berdoa dulu ya Bang. Oke Bang. Oke. Ya Noah lagi maju sama Alfi, silakan. Ini kenapa Bang Noah? Ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada. Saya nggak ingin bertanya. Untuk apa bertanya? Oh, jadi ada yang ingin disampaikan ke atas ini? Ya, saya ingin menanggapi. Kalau bisa jangan ada yang minyak-minyak suara dong, kayak gua kenceng gitu loh, semangat. Suara pada kecil-kecil lah. Ya, saya ingin menanggapi apa yang Bang Andi katakan tadi, bahwasanya Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Tetapi kok tiba-tiba Yesus sendiri berkata ya di Markus 16 ya, ayat 15, 16 sampai 18, 19 gitu ya. Bahwasanya pergilah ke seluruh bangsa-bangsa, beritakan Injil dan selanjutnya. Jadi ya Bang Han, dibilang tadi ayat itu kontradiksi dengan pernyataan Yesus sebelumnya. Kenapa bisa Abang katakan seperti itu? Monggo. Iya, berkata. Satu berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Terus dibuatkan Markus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah malu. Ini statement ini sama atau berbeda? Oke, berbeda. Berbeda, yang mana yang benar? Kedua-duanya benar. Berbeda kok duanya benar. Kamu ini nggak normal lagi, Noah, nggak benar loh. Kalau udah berbeda, salah satunya pasti salah. Bisa-bisa dua-duanya salah. Nggak mungkin dua-duanya benar. Berbeda belum tentu berbeda, kedua-duanya belum tentu. Gimana sih, mulai ngaco lagi lu ah. Dengerin nih bahasa saudara. Kalau ada dua statement, dengerin. Kalau ada dua statement yang berbeda, pasti salah satunya ada yang salah. Enggak mungkin benar-benar dua-duanya. Itu dulu yang dipegang. Oke, saya ingin bertanya. Ketika Yesus diutus untuk Bani Israel. Enggak mau nanya. Enggak konsisten Bang Noah ini. Tadi katanya enggak mau nanya. Sekarang Enggak, ini apa-apa, kan biarin. masalah. Ini kan masalah yang ini, bukan nanya masalah Islam. Ini masalah yang ini. Ya gini, saya mau bertanya. Ketika Yesus diutus untuk Bani Israel, apakah bangsa Israel menerima Yesus? Menolak.
menolak. Menolak. Justru karena bangsa Israel menolak, makanya Yesus menyatakan seperti yang ditulis Markus. Oh, alasan begitu. Ya, Nah, dengerin. Yesus itu ditolak, bukan ajarannya yang ditolak, tapi bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Bukan pahlawan yang bisa melawan penjajah, makanya ditolak. Ajarannya konsekuen, muridnya banyak. Justru muridnya ada berjuang bersama. Apa yang diajarkan kepada Bani Israel itu? Ya kan Tuhan situ satu. jadi gini, abang kan tahu sendiri arti Mesias apa, kan begitu. Jadi mereka itu kan menanti kedatangan Mesias. Sudah jelas Yesus menyatakan dirinya adalah seorang Mesias. Oke, seorang kalau begitu saya nggak mau debat malam ini, malam harap maklum. Kalau gitu saya ikuti aja Anda. Ditolak, oke, dengerin dulu. Ditolak Bani Israel, oke. Saya nggak mau bertengkar. Sekarang, apakah Anda percaya Markus 16, 15, 18 itu? Anda imani? Ya, apa yang saya Oke. ragukan, Bang? Oke, Anda udah baca? Ya, saya sudah baca. Anda tahu isinya? Ya, Oke. Anda udah praktekkan? oh sebisa mungkin. Kenapa Anda masih hidup? Ya kalau Mestinya kalau Anda praktekkan, Anda nggak ada di sini. oh maksud abang yang minum racun gitu. Ya, Tidak, iya itu kan perintah. Itu tidak ada disuruh minum racun. Di sana tertulis, sekalipun begini ya, kalau kau percaya Yesus Tuhan, dengarkan dulu, habis ini kau bantah lah. Sekalau kau percaya Yesus itu Tuhan, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Ya. Baca baik-baik. Ya kan sekalipun bukan disuruh minum. Itu tantangan malah itu. Ya. Untuk apa kita ikut? Ya, itu kata sekalipun itu artinya kau nantang orang bahwa saya ini percaya Yesus Tuhan, gue minum racun nggak mati. Itu dong. Ngapain kita tantang Tuhan, Bang? Nah itu tertulis begitu. Alpi, lu punya bisa buka open camp, Pi? Bisa. Bukain Markus 15. Bukain, Pi. Biar dia baca, Pi. Saya udah tahu, nggak usah. Enggak apa-apa kita baca baik-baik biar netizen juga paham. Ya, silakan, Pi. Bukain dulu, Pi. Tunggu. Markus 15 berapa tadi? Original tag-nya. Markus 16. Markus 16, 15 sampai 18. 15 sampai 18. Satu perikop itu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dipercayakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, karena akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan Nah, orang itu. itu akan sembuh. Yang dipakai orang Kristen di sini adalah berbahasa baru, udah adalah. Apa itu? Ya banyak udah kita bilang sikira beraba itu bahasa baru lah bagi mereka. Is oke lah. Yang kedua itu adalah, taruh lebih, jangan digeser. Yang kedua itu adalah apa? Mengusir setan. Banyak orang lakuin itu, mengusir setan atas nama Yesus. Yang ketiga itu ya ini yang dilompatin nih, minum racun maut nggak mau. Tapi yang terakhir dilompatin lagi. Banyak orang praktekkan KKR itu nyembuhin orang, taruh tangannya gitu loh. Banyak. Yang dilompatin satu, nggak mau minum racun. Tidak konsekuen mereka ini. Itu loh, syarat-syarat percaya Yesus Tuhan itu syaratnya ada loh itu. Jelas itu. Makanya aku bilang tadi, gue bawa lu ke sini kelar juga urusannya. Artinya Kristen yang ada di muka bumi ini ya tidak mengikuti perintah Yesus karena dia tidak mau minum racun. Artinya Anda sebenarnya itu tidak percaya Yesus Tuhan karena Anda nggak minum racun. Kalau Anda percaya Yesus Tuhan, Anda harus minum racun. Kenapa ini data begini? Kenapa ini? Ini tambahan belakangan. Karena Markus 16 itu dulu hanya sampai di nomor 8.
9 sampai 20 tambahan belakangan. Sayap sisipan. Jadi itulah Lanjut yang Ustaz Arif. memang Saya minum dulu. Alpi juga lanjut dulu. jadi itulah memang yang susah untuk dipahami orang yang tidak mengerti dan orang yang tidak percaya. Jadi maksud ayat ini ya Markus 16 15 sampai 18 ini bukan masalah untuk uji nyali atau kita ditantang oleh Tuhan itu sendiri. Terus untuk melakukan hal. kenapa sebagian dipakai? Kenapa sebagian untuk dipakai menandakan mengusir orang yang percaya. tar dulu. Kenapa sebagian dipakai mengusir setan dipakai? Gimana? Mengusir setan atas nama Yesus dipakai. Nggak pernah kita ngusir setan, Bang. Kenapa banyak orang berbahasa baru? Kenapa minum racun maut dilompati? Nggak mau. Berbahasa baru itu apa maksudnya? Bang? Ya itu sikira beraba. Coba kau kan percaya. Kau kan percaya Yesus Tuhan. Coba kau berbahasa baru. Bahasa baru. Coba. Abang bahasa roh. Coba berbahasa baru aku mau dengerin. Oh, bahasa abang bahasa roh. Bahasa baru. Jadi kalau bahasa roh itu, Bang, itu Saya nggak minta bahasa roh, bahasa baru. itu tidak semua orang bisa mendapatkan. Berarti Anda nggak percaya Yesus Tuhan kalau begitu nggak bisa bahasa baru. Bukan percaya atau enggaknya. Nah itu syaratnya itu loh. Aduh, baca lagi Pi, itu syarat loh itu. Anda tidak mengerti. Dengerin dari awal ya. Makanya susah. Tanda-tanda orang yang percaya Yesus Tuhan adalah dibaptis, satu. Kedua itu berbahasa baru. Itu loh di atas lo kategorinya percaya Yesus Tuhan. Oh, gini. Ini sebenarnya bahasa roh ini ya yang dipercaya. Maaf ya Alfi, potong nih Deng ya. Itu kan kepercayaan orang-orang sinode karismatik ya. Nah, tunggu. Ini kok blur ini? Ini ada takiah terjemahan di sini kawan-kawan. Jadi pada Prakeis nih ya. Kan dalilnya itu kan ada di Kisah Para Apostolos pasal 10 butir 46. Di sini kan ada terjemahan tuh. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Theos. Lalu kata Petrus dan bla bla seterusnya. Sebenarnya gak ada kata pneuma sama sekali, gak ada kata roh di sini di dalam original teksnya. Berbunyi ekon gar auton ya lalaun ton glossais kai melalunonton ton teon tote apek krite ho Petros. Di sini bahasa lidah. Apa validasinya? Kalau kita lihat di terjemahan ILT 3, terjemahan literalnya ya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu yang sedang berbicara dalam bahasa lidah dan memuliakan Elohim. Lalu Petrus menanggapi. Jadi ini dari mana nih bahasa roh ini nih yang dipercayai karismatik? Jadi ya itulah itu kan pengembangan bahasa ya, Bang ya. Bahasa lidah ya. Mungkin itu kan bahasa zaman dahulu. Kalau sekarang ya bisa kita bilang bahasa roh kan begitu. Kayak mana bahasa roh itu? Ya. Jadi begini. Taruh jangan usah ke bahasa roh ribet gini loh ya. Itu kan pergilah ke seluruh dunia beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ya. Lu udah pernah injilin Coro nggak? Iya. Siapa? Bagaimana cara nginjilin Coro? Injilin singa gitu kan segala makhluk. Makhluk itu kan bukan hanya manusia saja kan. Babi juga makhluk. Gimana cara nginjilin babi? Ya, Saya kan bilang punya ini kok ayat tambahan belakangan nggak. Penulis ini nggak mikir nanti orang dikoreksi nih, yang nulis nih. memang susah kalau bagi orang yang percaya tidak percaya seperti ini. Gimana percaya? Mau Semua itu- menginjili? semua itu Bagaimana kontradiksi. coba kau terangin secara logis imanmu menginjili makhluk? Coba dulu ada pendeta namanya Pendeta Agung. Dia spesial menginjili binatang. Saya tanya, binatang apa yang paling sulit diinjili? Binatang yang paling sulit diinjili adalah curut, karena kecil susah ditangkap. Jadi firman yang tertulis di dalam Alkitab ini itu bukan hal-hal yang sembarangan untuk kita artikan, kita maksudkan. Jadi tidak seperti pemikiran Abang Handi.
Itu loh baca loh. Pergilah, saya baca. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Nah, makhluk apa aja di Injil, bro? Coba jawab. Ya, ya segala makhluk ya pokoknya ya intinya ke manusia lah. Karena Babi itu makhluk nggak? Babi itu makhluk nggak? babi itu binatang bang. Ya, bagaimana cara nginjilin babi? Kok nginjilin babi? Makhluk itu ya maksudnya kan manusia. Enggak dong. Kalau mestinya di situ ditulis segala manusia. Itu makhluk loh. Makhluk. Bang, makhluk itu berasal dari kata apa dulu? Makhluk itu apa artinya, Bang Noah? Kita jangan ke Arab, searif. Jadi Makanya saya bilang, jadi di dalam ilmu Anda kan ya Anda kan berpikir secara manusia, bukan